Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di pertemuan mata kuliah statistik 2 kali ini, kita akan membahas mengenai analisis regresi. Silahkan disimak dan dicatat untuk hal-hal yang penting. Apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan lewat Google Classroom. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di mata kuliah statistik 2 ya, mudah-mudahan gak bosen karena kayaknya setiap minggu tuh harus ketemu sama kata-kata SPSS, regresi, korelasi, belum lagi mungkin angka-angka yang harus diinterpretasi gitu. Tapi memang inilah resiko belajar statistik 2. Dan insya Allah ini bermanfaat ketika kalian nanti akan melakukan penelitian atau di skripsi. Jadi jangan sampai nanti kaku lagi menggunakan SPSS gitu. Atau mungkin nanti ketika sudah menuju semester 6 mau ke 7 konsentrasi gitu kan, justru bukan SPSS lagi nanti yang digunakan, tapi mungkin aplikasi lain lagi yang lebih bisa banyak mengolah data karena kalian mungkin akan mengolah data di angka 500 sampai dengan 1000 data gitu ya. Jadi itu bisa digunakan. Tapi kali ini kalau kemarin kita sudah membahas mengenai analisis asumsi parametrik, di mana kita bahas juga mengenai uji asumsi klasik, diantaranya yaitu uji normalitas, lalu multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Dan persyaratan itulah yang harus ditempuh apabila kita akan melakukan analisa regresi dan juga korelasi. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah karena materi pertama ini mengenai regresi dan korelasi sederhana, artinya uji asumsi yang kita lewati itu cukup dengan uji normalitas saja. Jadi silakan saudara nanti melakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk bisa melewati tahapan tersebut dan juga bisa menguji analisa regresi dan juga korelasi apabila kalian memiliki hanya satu variabel X dan satu variabel Y ya. Variabel X adalah variabel independen dan variabel Y adalah variabel dependen. Oke, kita mulai mengenai analisis regresi dan korelasi sederhana. Analisis regresi ini diartikan sebagai suatu analisis tentang hubungan suatu variabel kepada variabel lain. Oke, kita bicara hubungan berarti ya, yaitu variabel bebas dalam rangka membuat estimasi atau prediksi dari nilai rata-rata variabel terikat dengan diketahuinya nilai variabel bebas. Jadi yang diketahui hanya nilai variabel bebas aja. Kalau nilai variabel terikatnya enggak diketahui. Nah, ini kita akan menggunakan analisis regresi. Secara umum, dua macam hubungan antara dua atau lebih variabel, yaitu bentuk hubungan dengan keeratan hubungan. Jadi hubungannya seperti apa, lalu keeratannya seperti apa. Apakah hubungannya baik-baik saja atau mungkin tidak direstui dengan orang tua? Apakah baik-baik saja tapi tidak terlalu erat karena harus melakukan perjalanan yang jauh alias LDR-an gitu ya? Udah deh Bu, garing. Ya udah deh, terus bila ingin mengetahui bentuk hubungan dua variabel atau lebih, ini digunakan analisis regresi. Jadi analisis regresi dimanfaatkan untuk kita yang ingin mengetahui bentuk hubungan dua variabel atau lebih. Kalau dua variabel berarti analisis regresi sederhana. Kalau berganda berarti lebih dari dua variabel. Analisis regresi linear sederhana ini hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio gitu ya. Jadi ini hubungannya atau arah hubungannya itu positif atau negatif. Kalau positif berarti apabila variabel X-nya naik, berarti variabel Y-nya juga ikut naik. Itu apabila hubungannya positif. Tapi kalau negatif sebaliknya. Apabila X-nya naik, berarti Y-nya turun. Kalau negatif berlawanan arahnya gitu ya. Oke.
Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear sederhana, yang pertama, jumlah sampel yang digunakan harus sama. Ya, jadi kalau misalkan X1-nya 40, Y-nya juga 40. Yang kedua, jumlah variabel bebas atau X-nya adalah 1. Nilai residual harus berdistribusi normal. Terdapat hubungan yang linier antara variabel X dan Y. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan tidak terjadi gejala autokorelasi. Tapi kalau misalkan kita hanya melakukan pengujian regresi linear sederhana, cukup kita memastikan bahwa nilai residual kita ini berdistribusi normal. Setelah itu sudah. Nah, untuk persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan A plus BX ditambah error. Gitu ya, ada yang menuliskan ini, ada juga yang tidak. Itu tidak masalah. Untuk pengertiannya, Y di sini adalah hasil pengamatan, regresi, prediksi atau estimasi. A adalah intercept atau konstanta, B adalah slope atau koefisien regresi untuk variabel X, dan E adalah error. Hal yang mungkin mempengaruhi variabel Y yang tidak diamati oleh peneliti. Nah, kalau untuk X ini adalah ya variabel X gitu ya. Jadi kalau untuk B-nya adalah nilai koefisien regresinya. Oke. Selanjutnya adalah uji koefisien regresi sederhana atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi dan dapat digeneralisasikan. Langkah-langkah pengujiannya, yang pertama adalah menentukan hipotesis. Ya, di mana H0-nya adalah tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kalau HA-nya ada pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Biasanya kita menggunakan 5% atau 0,05 karena ini merupakan ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, ini menentukan T hitung dan T tabel. Dan yang keempat, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Nah, kalau misalkan kita menggunakan T hitung dan T tabel, kriteria penerimaannya adalah apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Selalu saya bilang, Bu, yang benar yang mana gitu ya. Nah, kalau yang benar itu dua-duanya benar. Tapi kalau misalkan kalian melakukan penelitian atau skripsi, harus konsisten. Penulisan dari awal sampai terakhir itu harus konsisten. Apabila kalian menggunakan nilai signifikansi, taruhlah di metodologi penelitian atau di bab 3-nya itu menggunakan nilai signifikansi. Tapi kalau misalkan menggunakan T hitung dan T tabel, maka dari bab 3 sampai dengan bab 4 itu menggunakan T hitung dan T tabel. Oke ya. Nah, ini udah uji koefisien regresi sederhana atau uji T. Nah, uji T ini dikenal juga dengan uji hipotesis parsial. Jadi kita akan mencari bagaimana pengaruh antara X1 dan Y. Nah, parsial yang mesti diingat adalah di sini. Oke, ya. Baik, lalu kita ke analisis korelasi, di mana korelasi ini tujuannya untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antar dua variabel. Dalam analisis korelasi ini tidak perlu ditentukan mana variabel bebas atau tidak bebas. Dan rumusnya kita menggunakan rumus Pearson, ini adalah angkanya. Kalau kalian ingin menghitung manual dipersilahkan, tapi kalau misalkan mau pakai SPSS aja juga nggak masalah. Atau menggunakan Excel juga bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa sekali dayung 2-3 pulau terlewati, kenapa enggak gitu. Oke, ini ada kriterianya. Menurut buku Sugiono di tahun 2007 ya, kalau misalkan nilainya 0,00 sampai 0,199 berarti korelasinya sangat rendah dan seterusnya sampai dengan 1 berarti sangat kuat. Jadi kalau misalkan korelasinya mencapai 1 atau 100% artinya ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat gitu ya antara variabel X ke variabel Y.
Oke, kita akan melakukan uji regresi linear sederhana dan juga korelasi dengan SPSS. Seperti biasa yang harus disiapkan adalah aplikasi SPSS terlebih dahulu. Jadi silakan kalau misalkan di rumah ada aplikasi SPSS yang bisa dimanfaatkan, ini dibuka saja, kita mencoba menghitung bareng-bareng ya atau sama-sama. Di sini ada data view dan juga ada variable view. Seperti biasa kita ke variable view terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihan-pilihan. Lalu saya masih menggunakan data yang sebelumnya pernah saya pakai untuk asumsi statistik parametrik, di mana variabel X-nya adalah selisih suku bunga dan variabel Y-nya adalah nilai tukar rupiah. Artinya kalau ini dibuat judul adalah pengaruh selisih suku bunga terhadap nilai tukar rupiah. Oke, berarti kita kesini dulu, kita ke SPSS. Untuk X-nya kita ketik, lalu di sini ada variabel Y. Karena angka yang kita gunakan angka bulat, kita tidak usah menggunakan variabel ya. Tidak usah menggunakan desimal maksud saya. Ini keklik. Label untuk menjelaskan kembali sebenarnya variabel X ini apa. Variabel X kita adalah selisih suku bunga. Oke, untuk variabel Y-nya adalah nilai tukar rupiah. Yang lainnya biarkan default, lalu kita kembali ke data view. Ini sudah ada di sini variabel X, di sini untuk variabel Y. Jadi kita input saja datanya. Ini data dari Excel. Kalau misalkan mau ada yang mau data mentah untuk yang saya olah, nanti komen aja di Google Classroom ya. Nggak bisa, sebentar. Jadi saya masih menggunakan 40 sampel data. Sekali lagi pastikan sampel data itu lebih dari 30. Oke ya. Kita kembali ke SPSS, lalu kita paste di sini. Oke, yang pertama kita akan melakukan uji regresi linear sederhana. Caranya adalah kita klik Analyze, lalu klik Regression, dan klik Linear. Di sini ada pilihan kolom dependent dan juga independent. Ya, yang lainnya biarkan default saja. Kita pindahkan nilai tukar rupiah atau variabel Y ke dependent dan selisih suku bunga atau variabel X ke independent. Lalu langsung kita klik OK. Kita tunggu sebentar untuk nanti kita bisa lihat nilai dari regresinya. Nah, ini adalah hasil regresi ya yang diolah oleh SPSS. Nah, jadi di sini bisa terlihat ada model summary. Nah, ini untuk variabel yang kita masukkan. Lalu di sini ada model summary-nya untuk mengecek korelasinya. Lalu ada tabel ANOVA dan ada koefisien. Yang kita gunakan adalah tabel koefisien ini ya. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, dari hasil pengujian SPSS, maka didapat output hasil analisis regresi dengan nilai konstan atau intercept adalah 44,05. Nih ya, ini adalah untuk nilai A-nya. Dan nilai slope atau koefisien regresi B adalah 0,740. Ini adalah untuk nilai slope atau koefisien regresi di variabel selisih suku bunga. Jadi nilainya adalah 0,740 dan nilai signifikansinya adalah 0,000. Nah, nilai T di sini adalah nilai T hitung. Ya, sekali lagi ini konstanta atau A, ini adalah nilai slope atau koefisien regresi, dan ini adalah T hitung, dan ini adalah nilai signifikansi. Sebenarnya kalau melihat begini saja sebenarnya sudah terbaca. Kalau kita bisa lihat nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya ini sudah ada pengaruh antara selisih bunga terhadap nilai tukar rupiah. Tapi hubungannya seperti apa? Apakah dia positif ataukah dia negatif gitu ya? Nah, kita buat dulu persamaan regresinya adalah seperti ini.
Jadi A plus BX ya. Konstanta sebesar 44,005. Artinya jika selisih suku bunga atau X nilainya adalah 0, maka nilai tukar rupiah atau Y-nya adalah nilainya positif, yaitu sebesar 44,05. Kenapa positif? Karena memang tidak ada tanda negatif di depannya. Ada beberapa kasus yang nanti di sini bisa jadi tandanya negatif. Nah, kalau misalkan tandanya negatif, berarti ini arah atau hubungannya adalah negatif gitu ya. Koefisien regresi variabel selisih suku bunga ini sebesar 0,740. Artinya, jika selisih suku bunga mengalami kenaikan Rp1, maka nilai tukar rupiah akan mengalami peningkatan 0,740. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah, maka semakin naik selisih suku bunga, maka semakin meningkatkan nilai tukar rupiah, gitu. Nah, di sini juga tandanya positif, artinya ya mereka pengaruh atau hubungannya adalah positif. Tapi kalau misalkan di sini ada tanda negatif di depannya, artinya pengaruh atau hubungannya itu adalah negatif. Jadi kalau misalkan nanti selisih suku bunganya naik, berarti nilai tukar rupiahnya turun. Seperti itu kira-kira. Oke. Kita ini selanjutnya adalah ke analisis regresi. Ya, untuk menggunakan analisis regresi ini sendiri juga menggunakan tabel koefisien yang barusan, yang tadi. Di mana untuk H0-nya adalah tidak ada pengaruh antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah, dan HA-nya ada pengaruh antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Taraf signifikansinya adalah 0,05. Hitungnya tadi bisa kita lihat di tabel. Nah, ini adalah 6,283 ya. Jadi begini, dari tabel koefisien ini kita bisa melihat arah, nih arah hubungannya positif atau negatif dengan melihat ini, nilai B pada unstandardized coefficient, dan kita bisa melihat ada atau tidaknya pengaruh dengan melihat nilai T atau signifikansi di sini. Jadi dengan satu tabel kita bisa membaca dan juga menginterpretasikan kira-kira hipotesis kita diterima atau ditolak, gitu ya. Nah, tabel distribusi T dicari pada alfa 5% dibagi 2. Kenapa? Karena kita akan menguji dua sisi atau two tail test ya, artinya 2,5% atau 0,025. Derajat kebebasan itu adalah N dikurangi K dikurangi 1. K di sini adalah jumlah variabel independen. Karena X-nya cuma ada 1, maka 40 banyaknya data kita dikurangi 1 dikurangi 1. Jadi 38. Dengan pengujian dua sisi, maka signifikansi 0,025. Kita cek terlebih dahulu T-tabelnya. Saya sudah siapkan T-tabelnya. Nah, ini T-tabelnya. Tadi 0,025 ada di sini ya. 0,025. Oke. Nah, untuk derajat kebebasannya kita tadi angkanya adalah 38. Maka didapat angka 2,02439. Betul ya? Oke, itu cara membaca tabel distribusi T-nya. Jadi di sini ada 0,025 untuk dua arah. Kalau ini untuk satu arah berarti pakainya 0,05. Tapi karena kita two tail test maka 0,025. Jadi two tail apa one tail? Nah, kalau two tail atau dua arah itu kita tidak membunyikan lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalkan satu arah, ya, itu pasti akan dibunyikan lebih besar atau lebih kecil. Jadi misalkan tidak ada pengaruh yang lebih besar, gitu. Atau tidak ada pengaruh yang lebih kecil. Tapi kalau misalkan kita hanya membunyikan tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y, nah berarti itu two tail atau pengujian dua sisi. Oke, cek lagi 0,02538 berarti 2,02439. Kita kembali ke slide. Ini sudah dicatat ya. Untuk kriteria pengujiannya T hitung 6,283 itu lebih besar dari T tabel yaitu 2,02439. Artinya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka HA diterima. Kita juga bisa membandingkan antara nilai signifikansi, di mana nilai ini adalah kurang dari alfa, yaitu 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga kesimpulannya adalah ada pengaruh antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Jadi catat ya, uji T ini bisa disebut juga sebagai uji regresi sederhana atau parsial. Gitu. Nanti simultannya seperti apa kita bahas di minggu depan.
Selanjutnya ini ada analisis korelasi. Saya sudah ada tabelnya di sini. Caranya adalah bisa dua cara ya, dengan mengolah dengan cara melihat tabel ini, model summary. Kita bisa lihat nilai R di sini. Kita bisa melihat R di sini ternyata korelasi nih. Berarti korelasinya 0,714. 0,714 keeratannya seperti apa? Kita lihat tabel miliknya Sugiono. Atau kita bisa menggunakan cara yaitu klik analyze, lalu correlate, bivariate. Pilih correlate lalu bivariate ya. Lalu kita masukkan kedua variabel ke kolom variabel. Klik korelasi person. Kalau person itu berarti untuk parametrik, kalau Spearman berarti untuk non-parametrik. Untuk tes signifikansinya kita menggunakan two-tail, yang lainnya biarkan default saja. Lalu klik OK. Ini adalah hasil olah untuk analisis korelasi person. Di sini terlihat angkanya adalah 7,14. Ini bisa kita bandingkan atau cek dengan model summary. Pada penghitungan sebelumnya itu 7,14. Sama ya. Nah, ini sama gitu. Jadi sebenarnya bisa terlihat dari sini nilai. Sebenarnya bisa terlihat dari sini maksud saya. Jadi sebenarnya sekali nguji di linear tadi itu sudah bisa terlihat semua. Tapi ada beberapa juga yang ingin meyakinkan sebenarnya pengaruhnya atau keeratannya itu benar tidak segitu. Ini dilakukan uji korelasi kembali dengan cara yang barusan saya sampaikan ya. Maka didapat tabel seperti ini. Nilainya adalah 7,14. Dari hasil analisis korelasi, didapat korelasi antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah adalah 0,714. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai R positif. Berarti semakin tinggi selisih suku bunga, maka semakin meningkatkan nilai tukar rupiah. Oke, itu dia materi hari ini mengenai analisis regresi dan korelasi sederhana. Jadi saya rasa mudah-mudahan semuanya bisa ya, karena sederhana itu lebih gampang dan yang dibutuhkan adalah tadi dengan mengklik analyze regression linear saja ini sudah bisa terbaca ada pengaruh atau tidak, arah atau hubungannya seperti apa, dan keeratannya juga bagaimana gitu ya. Jadi silakan untuk yang ingin diskusi atau ingin bertanya, kita bisa diskusi lewat Google Classroom. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas materi berikutnya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.